Jadi ini singkong ya? Iya, kantong singkong. Oh. Boleh dilihat. Jadi saya bisa makan dong singkong ya? Nggak bisa. Bukan untuk Bapak, untuk Oh, dimakan. bukan? Iya, jadi ini Oh. untuk mikroorganisme, makroorganisme di tempat Iya. pembuangan akhir buat mereka, makanan mereka, Pak. Ya, fungsinya apa ya ini ya? Ini sama ini bedanya apa? Terus fungsinya apa ya singkong ini ya? Ini tuh kantong singkong water soluble. Jadi ini kayak kita biasanya tuh treat dia kayak paper bag. Jadi dia bakal larut di air panas dan kalau misal kena air dia bakal lebih melembut, Iya, lebih iya. kayak paper bag gitu, Pak. Iya, iya. Nah, yang ini water resistant, Pak. Oke. Jadi karena banyaknya permintaan untuk buat telo bag lebih heavy duty, lebih yang bisa dipakai sehari-hari sama semua orang, kita ciptakan juga water resistant, Pak. Ya, jadi Tapi- artinya kalau ini kena air kan dia larut ya? Mm-mm. Kan orang perlu juga yang sustainable, Yang kuat. tapi kuat gitu ya. Iya. Jadi ini ada dua jenis ya, Ada yang dua coklat sama jenis, iya. putih ya. Kenapa pakai nama Telobek ya? Karena kan telo bag tuh produksi dari Indonesia ya, jadi Iya, lokal iya. untuk lokal. Jadi telo sendiri diambil dari bahasa Jawa, yaitu Oh. ketelo singkong. Oh, ketelo, Telo ketela, pohon, ketela ya. ketelo pohon yang Iya, artinya iya. tuh yang kita tahu biasa singkong. Oh, gitu. Jadi kita tambahin kata bag. Jadi kan bag tuh lebih universal ya. Semua Iya, orang iya, dalam iya. semua kalangan tahu bag itu kantong. Iya, Jadi iya. untuk audiens internasional, audiens lokal semua langsung kayak oke, ini tahu, ini kantong, kayak gitu. Kan produknya banyak ya, ada beberapa produk ya. Iya. Kebanyakan ini dipakai oleh siapa ya? Restoran kah atau hotel kah atau siapa ya produk ini ya? Oke, jadi ini tuh OG bag kita ya. Jadi pertama kali kita develop telo bag, bentuknya nih kayak gini, t-shirt Oh, bag. iya, Nah, iya, t-shirt iya. bag ini bisa dipakai sama semua kalangan, bisa restoran, bisa kantor, bisa Oh. kalau misal ibu-ibu mau ke pasar, mereka juga bisa taruh ini di tas langsung mereka bawa pergi. Iya, iya. Tapi beriringnya kayak melalui research and development, kita juga develop more products untuk kayak semua orang pasti punya produk masing-masing. Contoh kita ada pet waste bag. Nah, ini dipakai untuk kalangan yang punya anabul. Kita juga ada mailer dari kantong singkong, itu pakai sama orang yang punya bisnis sendiri. Iya, iya. Jadi semua orang tuh pasti punya something dari telo bag. Iya. Pokoknya produknya ramah lingkungan, sustainable, dan dunia sedang mengarah ke sana. Nah, Iya. Telobek menyongsong. Kalau di luar negeri kan sudah biasa ya kan? Iya. Di Indonesia belum biasa nih seperti ini, image-nya masih Iya, jadi kita agak membantu. sedikit ya harganya ya. Ya, tapi semua akan ke arah sana dan Anastasia yang sedang merintis ya. Iya. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Nah, kita sedang ngomong dengan anak muda yang hebat. Ini sudah berapa lama ya berdiri ya? Jadi sudah didirikan sejak tahun 2018. Pertama kali mulai, tapi awal-awal ya belum mendapatkan banyak respon positif karena kan kurangnya edukasi tentang environmental news, tentang kayak gimana dunia tuh makin mengerti tentang isu global warming. Cuman makin kesini apalagi semenjak COVID ya, semakin orang tuh makin banyak Sadar aware, ya. aware tentang kayak how bad the world is, kayak how sick our earth is, kayak gitu. Betul, jadi mesti dijaga ya. Sekarang makin orang udah lebih mengerti sih mencari substitusi pengganti kantong plastik Betul, sendiri. memang sudah trennya ke sana ya. Iya. Nah, terus kenapa bisa merintis bisnis ini ya? Terus tiba-tiba kok kepikiran singkong, kenapa bukan bisnisnya apa yang lain Barang gitu ya? lain ya. Iya, ini kan produk yang kalau di Indonesia ini kan the next ya, artinya perlu effort, perjuangan, tapi kalau sudah edukasi sudah masuk, ini bisa jadi number one kan? Iya. Tapi kan perlu waktu gitu. Nah, tiba-tiba muncul pikiran untuk membuat telobag ini, kantong plastik dari luar negeri kah idenya atau gimana? Karena aku pribadi bukan orang yang ramah lingkungan, kalau misalnya boleh jujur. Aku kayak selalu pikir ramah lingkungan tuh repot. Aku harus recycle, aku harus ngelakuin banyak hal, dan aku mikir kayak gimana caranya kita tuh bisa mendapatkan convenience, kayak kenyamanan, gampang, tapi tetap sustainable. Dan aku juga pikir kayak kita pakai telo bag tuh berarti semua orang tuh bisa pakai. Jadi kalau misal contoh nih, kita mau bangun hutan, bangun taman, itu kayak lebih ke ya udah effort itu bukan effort kita. Cuman kalau dengan telo bag kan semua masyarakat tuh kayak oh, this is our cohesive efforts, this is our kayak joint effort untuk being eco-friendly. Jadi aku mau kayak semua masyarakat tuh ada responsibility masing-masing Ya, jadi untuk dari eco-friendly. karena nanti generasi Anastasia lah yang akan
menerjunkan dunia kalau nggak dari sekarang Iya. memulai berinisiatif mungkin nanti We'll terlambat. never know ya what terlambat. Jadi happened. mesti ada yang memulai gitu ya. Cuman kan ketika memulai tidak mudah ya. Bagaimana akhirnya orang bisa menyadari gitu ya bahwa Telobek ini adalah alternatif dari connect, sustainability and Convenience. ya. Kenapa itu? Kayak how ya. Iya. Jadi kayak sekarang beruntung banget apalagi setelah COVID, setelah kayak banyak banget social media, kita bener-bener pakai platform TikTok sih. Oh. TikTok kan kayak kita nggak butuh followers, kita Yeah. butuh video yang menarik, video yang kayak gimana kita bisa edukasi audience dan bisa kalau misal kita FYP kita bisa bener-bener menyebar langsung video dan semua orang tahu. Dan mungkin dari situ kita bisa nunjukin video-video perharinya kayak oh aku bisa nih sustainable cuman pakai Telobek doang melalui social media, Instagram, TikTok, dan juga kita tuh datang ke sekolah-sekolah, event, booth biar orang juga kayak bisa megang Telobek secara langsung. Iya. Gitu. Kalau buat saya ini agak unik dan baru ya. Iya. Saya juga baru dengar tapi dengan waktu pasti akan menjadi famous sih. Tapi apakah Anastasia ini sebagai pioneer dari produk bag dari singkong ya? Jadi kita tuh first manufacturer cassava bag di Indonesia. Pabriknya yang pertama ya, tapi yang buat ini ada beberapa ya. Jadi tapi pabrik pertamanya dari Anastasia ya. Terus ini kan dari bahan bakunya singkong ya. Bagaimana proses pembuatannya nih? Jadi pertama-tama kan singkongnya tuh raw materialnya ya. Dari singkong kita olah mengambil patinya. Dari tepungnya ini kita buat pellet. Kenapa kita buat pellet? Karena nanti pada saat proses blowingnya menjadi homogen karena pellet kan bentuknya sama semua kan. Yeah. Nah, jadi dari pellet singkong nih kita panaskan habis itu kita blow. Setelah kita blow kita cut menjadi bentuk masing-masing. Jadi ada bentuk t-shirt, nanti ada bentuk roll, ada bentuk mailer. Jadi sesuai kebutuhan dan size masing-masing gitu. Bentuk apa? T-shirt? T-shirt ini t-shirt karena kayak t-shirt. karena kayak baju. Tapi saya pikir bisa bikin baju juga bisa. Enggak, mungkin kan? bisa ya? jas hujan. Jas hujan. Ya. Kedepannya kita buat jas hujan. Ya. Jadi bagaimana nih mengedukasi orang untuk menggunakan Telobek ya? Seperti yang dibilang sebelumnya, sekarang kita menggaungnya melalui social media dulu. Karena is the easiest, fastest and most efficient way untuk reach audience. Tapi tentu dari social media juga nggak semua positif ya. Kita lebih dikenal orang, tapi kalau misalnya makin terkenal pasti ada negatif feedback yang kayak tasnya mahal, ini kantong. Iya tuh, saya juga berpikir gitu tuh. Kantong singkong, beneran gak nih kantong singkong? Tapi kita selalu di backup sama laboratorium report. Kalau misalnya kayak kita emang ngomong nggak ada plastik ya emang nggak ada plastik, karena kita nggak berani ngomong sembarangan, selalu ada backup dari laboratorium gitu. Jadi ada yang menguji lah ya. Bagaimana Telobek ini bisa menjadi substitusi dari plastik ya? Kita relies heavily on our research and development team. Yeah. Jadi R&D itu selalu kayak bekerja 24 jam emang bener-bener mikirin substitusi plastik apa. Kayak contoh kita tuh baru buat shower cap. Karena baik banget permintaan dari masyarakat juga mau dong buat shower cap yang ramah lingkungan. Nah, itu pakai Telobek gitu. Jadi menurut aku tuh semakin banyaknya options dari Telobek ini juga orang tuh semakin mikir, oh ada nih opsi dari Telobek juga. Betul. Membantu juga orang kayak substitusi perlahan-lahan swap dari plastik ke Telobek yang lebih ramah lingkungan. Jadi memang harus R&D terus mengembangkan terus ya, supaya Telobek bisa lebih dikenal, bukan hanya untuk kantong tapi fungsi-fungsi yang lain. Tadi kan ada shower cap ya kan, terus juga saya dengar misalnya kalau di hotel-hotel gitu kan ada sisir atau apa. Ya, amenities bag yang kecil-kecil kita juga bisa buat. Apa tujuan dan harapan dari Anastasia untuk membuat Telobek ini ke depannya gitu? Harapan dari pengguna-pengguna Telobek tuh jadi pertama kali dibuat kan Telobek tuh menjadi media kita gimana untuk edukasi masyarakat. Kalau yang tadi seperti yang aku bilang being eco-friendly itu mudah, nggak susah, nggak repot. Jadi kadang orang tuh mau eco-friendly cuman takut, nanti repot Cuman kalau pakai Telobek, kamu pakai Telobek, misal kamu pakai Telobek sehari, kamu udah kayak mengurangi penggunaan one plastic a day. Betul. Jadi kamu ya jalanin hari aja nggak pakai kantong plastik, kamu pakai substitusi pakai Telobek, itu ya kamu udah menyelamatkan bumi tanpa kamu repot-repot, tanpa kamu kayak harus mikir gimana caranya. Bahkan gitu. nih kalau kita lihat yang ini kan yang water resistant kan ya. Iya.
Jadi artinya ini kalau untuk kita di rumah-rumah kan juga bisa nih. Iya, aman. Kalau rumah-rumah berani bayar lebih mahal ya. Kalau bisnis kadang-kadang dia perlu hemat. Iya, karena sendiri kan, personal use. Kalau kan personal use kan. Ini kalau kita di rumah kan ada yang tempat sampah ya kan? Kita ada tempat kan sampah. Mereka lebih aware ya. Iya. Daripada kita pakai plastik, mendingan kita jaga bumi ini dengan pakai yang water resistant. Jadi artinya barang-barang yang ada basah di sini nggak ada masalah. Air, minyak, air panas kayak tahan badai. Oke, kita masuk sesi benar atau salah. Telo bag adalah kantong belanja ramah lingkungan, ini benar atau salah ya? Bener. Oh ya, karena dia dari singkong, organik, iya. Dan juga ketika kena air juga bisa larut dan terurai gitu di tanah. Telo bag ini masih sulit didapatkan dan punya kelemahan, benar atau salah? Part bener, setengah salah. Oh ya. Jadi gampang banget dapetin karena kita kirim ke seluruh Indonesia dan juga kita ship internationally. Jadi kita ada online store. Nah, jadi gampang didapetin dari manapun, dari Aceh dimanapun kita bisa kirim. Tapi pasti semua barang organik pasti ada kelemahannya. Boleh tahu kelemahannya apa ya? Boleh, contohnya ya aku kasih. Ini kan water resistant ya Pak. Iya. Jadi water resistant ini kan kuat nih, cuman pasti ada kelemahannya ini harus dipakai kayak period after openingnya 8-1 tahun. Oke. Jadi semakin lama akan semakin ya performance-nya menurun kayak lebih agak berminyak gitu Pak. Kalau yang satu lagi ini yang larut ya, yang larut air di air panas sama kayak paper bag lah. Kita nggak bisa buang air ke paper bag kayak ini persis banget kayak gitu. Cuman itu ini lebih lama ya. Lebih lama, bisa 10 tahun storage. Yang penting storage-nya di tempat tertutup. Itu aman. Berarti tergantung kebutuhan ya. Iya. Kalau yang ada air pakailah yang water resistant. Tapi kalau yang nggak ada air terus mau cepat larut ya itu kita water beli soluble. yang Manis kok dijilat. Manis ya? Iya. Wanginya kayak karamel. Oh iya, manis loh bener. Ada rasa manis-manis ya. Betul. Itu kayak why it attracts microorganisme, makroorganisme sama insect kecil buat ini manis nih, organik apa nih. Jadi mereka bantuin makan, itu membantu proses penguraian telo bag. Penguraian karbohidrat dari singkong itu ya. Dari singkong itu sendiri kan, singkong tuh karbohidrat ya. Karbohidrat ya unit terkecilnya glukosa. Jadi kan glukosa kalau bisa dipanaskan dia apa menjadi kayak ada wangi karamel. Jadi kayak ini sendiri wangi karamel manis. Oh, itu alasannya ya. Oh, saya pikir sulap. Selanjutnya nih kita mau tanya telo bag dapat dibeli di Tokopedia atau Shopee, ini benar atau salah ya? Benar, Tokopedia, Shopee, TikTok Shop dan juga WhatsApp. Udah ada semua ya? Udah ada semua, dan WhatsApp juga kalau mau custom order juga bisa kontak WhatsApp. Telo bag dapat dikomposkan dalam waktu 2-6 bulan, ini benar atau salah? Lebih ke 6 bulan sih. Ke 6 bulan ya? Dia bakal terurai dalam waktu 6 bulan. Jadi untuk yang water resistant, kalau nggak yang water soluble semua kurang lebih 180 hari 6 bulan. Dan pas terurai itu tidak menjadi mikroplastik. Jadi terurai menjadi makanan untuk makroorganisme. Jadi kayak berbagi makanan sama mereka. Telo bag sama sekali tidak mengandung unsur plastik, ini benar atau salah? Tidak mengandung plastik sama sekali. Tidak mengandung campuran plastik. Oke, jadi dia memang benar-benar program ramah lingkungannya sudah base-nya singkong. Ya, sudah ke arah sana ya dari awal ya. Oke, terakhir bisa sampaikan closing statement untuk teman-teman yang mendengarkan YouTube ini ya. Jadi dari Telo bag sendiri, Telo bag selalu ingin mengedukasi, ingin support gimana kita bisa convenient tapi tetap sustainable. Jadi how we connect convenient sama sustainable, nggak usah repot-repot untuk being eco-friendly karena ada Telo bag. Oke, thank you, terima kasih loh udah datang ke SOS Podcast. Oke, terima kasih Anastasia sudah datang ke acara SOS Podcast. Nah, kebetulan kita ada souvenir, ada dari sponsor yaitu dari Onassis ya. Semoga bisa berkenan. Oke.